Shalom, selamat sore. Hari ini keluarga Kristen diberkati Tuhan. Keluarga yang dipulihkan. Agak berbeda tulisan saya dengan yang di sana, gitu ya. Kalau saya mendapatkan tema keluarga Kristen diberkati Tuhan, keluarga yang dipulihkan, sama aja sebetulnya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 28 sebagai landasan firman Tuhan pada sore hari ini. Amsal pasal 28, walaupun nanti kita akan banyak melihat ayat, begitu ya, ada beberapa ayat yang akan kita lihat atau dengarkan, ya, tetapi ini sebagai pembuka. Amsal pasal 28 ayat yang ke-13. Kita membacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, mungkin sebagian kita pernah merasakan yang namanya sakit kepala, ya, sakit kepala. Jadi saya pernah merasakan sakit kepala, mungkin yang kalian rasakan itu yang biasa-biasa saja, begitu ya, yang biasa ya, tahapnya mungkin karena ada PR, begitu ya, ada tugas lain, gitu. Itu kan kalau tugasnya sudah selesai sakit kepalanya hilang, biasanya begitu, ya, yang itu yang biasa ya. Saya pernah mengalami migrain, ya. Sampai-sampai saya memponis diri saya sendiri, jangan-jangan ini kanker, gitu. Karena begitu menyiksa, ya, begitu menyiksa. Selama saya masuk di Mika, bukan artinya ya tahun 2014 saya masuk di Mika, ya, bekerja sama dengan guru-guru di tempat ini, bukan karena tugas, ya, karena memang penyakit, ya, karena penyakit yang lain-lain itu banyak, gitu. Dokter banyak memponis sakit malaria, tipes ada di dalam diri saya ini, gitu ya. Itu ponisnya, gitu. Nah, sehingga ketika saya masuk di sini mengalami sakit kepala yang sangat luar biasa sakitnya, ya. Saya sudah bermacam-macam coba obat, ya. Pokoknya obat yang dari dokter itu yang jenis apapun saya sudah minum, gitu. Kemudian ada juga obat toko. Biasanya obat toko itu kan paling ampuh, begitu ya. Tetapi kali itu benar-benar tidak mempan, ya, tidak mempan. Ya, kalau bisa merusak ginjal sebetulnya, ya, karena terlalu banyak minum obat. Nah, itu tidak pernah sembuh, ya, selama beberapa tahun, ya. Berarti 2014 sampai 2018. Kalau kerja, ya, pasti setelah kerja itu misalnya seharian dari pagi jam 7, kalau dulunya kan mampu, ya, jam 7 sampai jam 3 oke, gitu ya. Umur-umur kayak mereka ini lah, itu mampu. Tapi waktu itu, ya, betul-betul tidak mampu lagi. Kerja 1 jam 2 jam udah mengalami sakit kepala. Kalau seharian sampai saya keringat dingin, ya, sampai saya bingung sendiri kenapa. Saya paksain kerja pun tidak bisa, tidak bisa hilang, tidak bisa sembuh. Biasanya kan kalau penyakit yang lain-lain itu kalau kita bawa aktivitas bisa sembuh, gitu ya. Nah, tetapi kali ini memang susah sekali. 14 sampai 2018, ya, berarti sekitar atau 6 tahun kemarin, gitu ya, baru saya menemukan obat, ya, yang dari dokter udah tidak mempan, gitu ya, karena itu sangat mengganggu sekali. Karena kalau di Purwan Dalam itu kerjanya kan selain mengajar, gitu ya, ada juga di lapangan. Jadi sakit kepala itu sangat menyiksa dan sangat mengganggu. Sangat mengganggu sekali. Nah, satu ketika, ya, teman saya kasih tahu, coba, karena kamu udah coba banyak obat itu bahaya, coba minum air kelapa. Minum air kelapa pun tidak juga sembuh. Yang lain lagi mengatakan coba kunyit, kunyit pun tidak sembuh juga, ya. Sampai suatu ketika kawan dikasih tahu, coba kamu minum ada rumput, gitu ya. Saya tidak kasih tahu di sini, gitu ya, karena berbahaya kalau dikasih tahu.
hak patennya. Rumput itu ya, kamu cabut, nanti kamu cuci, kemudian kamu rebus. Itu bisa menyembuhkan sakit kepala katanya ya. Dan saya coba ya. Saya paling percaya memang obat-obat yang alami ya daripada obat-obat yang kimia. Karena yang kimia itu hanya meredakan. Tetapi kalau yang alami biasanya sembuhnya total. Ternyata setelah saya coba ya, setelah saya coba obat itu ya, ramuan itu ternyata berangsur-angsur penat ya. Yang tadinya sakit menyiksa begitu luar biasa berangsur-angsur sembuh gitu ya. Kemudian saya coba lagi beraktivitas seharian gitu ya. Karena saya pengen sekali badan saya gitu ya pulih kayak yang dulu lagi, kayak kalian yang SMA begini gitu ya. Ternyata memang tidak bisa ya, masih sakit lagi kembali gitu. Kemudian coba sekali lagi. Nah kemudian ternyata ya obat itu mampu menyembuhkan sakit kepala saya sebelah gitu. Yang tadinya saya kira itu kanker yang mengganggu aktivitas saya. Apalagi kalau di nikah ini kan kita kadang-kadang dikejar tugas gitu ya, laporan gitu ya. Jadi kita harus ekstra begitu. Nah akhirnya setelah itu sembuh ya, bisa berjalan baik walaupun saya kadang laporan agak lambat begitu ya. Tapi sakit kepala itu puji Tuhan sembuh ya setelah minum obat itu tadi gitu ya. Nanti kalian yang sakit kepala bisa ya coba gitu ya, apakah itu bisa menyembuhkan, karena itu cocok hanya untuk saya gitu ya, belum tentu cocok untuk kalian semua gitu. Nah di dalam kehidupan keberimanan pun ya kadang-kadang kita merasa terganggu. Ada yang mengganggu kita sehingga iman kita tidak bisa maju ya. Tidak bisa melakukan sesuatu dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu kehidupan beriman. Oleh karena itu ya, pada zaman Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada orang yang ketika itu ya diceritakan dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai 25 dikatakan di situ ada seorang yang ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Artinya apa? Melakukan keimanannya, ya, kewajiban keimanannya kepada Tuhan. Dia membawa persembahan, ya, membawa kambing atau domba pada waktu itu, dan dia harus sembelih. Tetapi kata Tuhan, ketika kamu mau mempersembahkan itu kepada Tuhan, ternyata ketika mau mempersembahkan kamu sadar, kamu teringat akan temanmu, sahabatmu yang kamu lukai. Kira-kira dia bilang begini ya kalimatnya. Engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Maka apa yang dilakukan? Dia harus berhenti dulu. Kenapa? Karena dia tidak layak ada ganjalan, ada masalah ya di dalam pikirannya yang menyiksa dia. Mungkin dia dengan temannya berkelahi gitu ya, atau dendam. Nah itu kata Tuhan Yesus, berhenti dulu. Berhenti, kemudian tinggalkan dulu persembahanmu itu. Kemudian kamu pergi berdamai dulu dengan siapa yang kamu sakiti. Kalau zaman sekarang pun sama gitu ya. Jadi ternyata Tuhan tidak mau ya, masih ada gejolak atau ganjalan di dalam hati kita, apalagi dendam. Tuhan tidak mau. Nah ketika kamu melakukan doa ya, pas kamu teringat dengan kawanmu yang kamu sakiti gitu ya. Kalau bermasalah kan biasanya nggak enakan gitu ya. Pasti kamunya yang nggak enak atau orang lain nggak enak gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar orang nggak enak dengan kita, padahal kita yang menyakiti gitu. Nah itu sangat-sangat tidak boleh ya. Akhirnya ya harus berhenti, kemudian pergi, kemudian berdamai dulu ya. Selesaikan dulu, pulihkan dulu masalah itu, baru kita bisa datang kepada Tuhan, mulai doa kita. Nah anak-anak, Bapak Ibu sekalian ya, kita sama-sama peka dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita memiliki hati yang harusnya peka supaya apa ya, supaya kita dalam mengikut Tuhan tidak ada halangan. Kita dipulihkan, kemudian bisa datang kepada Tuhan untuk berdoa, untuk melakukan tugas iman kita kepada Tuhan. Ada satu kisah yang menarik di dalam Perjanjian Lama ya. Di dalam Kejadian pasal 25 sampai pasal 23 itu diceritakan ada kisah
Namanya kisah siapa? Esau dan Yakub, ya, anak Ishak. Mereka ini tidak ada masalah sebetulnya, ya, tidak ada masalah. Nah, masalahnya apa? Ya, masalahnya mereka sama kayak orang sekarang, gitu ya. Pada waktu itu anak sulung itu berhak atas warisan, atas hak dari orang tuanya, atas berkat dari orang tuanya. Nah, zaman sekarang warisan, ya, banyak orang yang berkelahi karena warisan. Mereka ini, ya, Yakub seorang anak bungsu yang tidak punya hak kesulungan itu, dia sangat menginginkan, ya, dia sangat merindukan kalau hal itu jatuh ke tangan dia, walaupun, ya, Tuhan sebetulnya sudah kasih tahu kepada mamanya, ini loh anakku nanti, siapa yang akan jadi pemilik berkat itu, siapa yang akan menjadi hamba, menjadi pelayan atau budak, begitu ya. Nah, akhirnya mereka ingin membantu Tuhan, ya. Boleh nggak bantu Tuhan, ya? Pasti tidak boleh, ya. Tuhan itu sangat maha kuasa, jadi tidak perlu kita bantu pekerjaannya. Nah, yang pertama dia lakukan oleh keluarga ini supaya hak kesulungan itu jatuh kepada tangannya si Yakub, ya. Suatu kali Esau pergi berburu, cerita sekolah minggu, gitu ya, berburu ke hutan karena kesukaannya sangat suka berburu, gitu ya. Kalau kalian pergi di Purwan Dalam itu ada istilah mereka di sana, nyaro. Nyaro itu artinya, kalau dulu, ya, dulu itu pergeseran bahasa. Kalau sekarang nyaro itu beda sekali. Nanti bisa kalian tanya di sana. Nyaro itu artinya mereka cari binatang-binatang hutan. Orang Purwan Dalam, ya, sangat jago-jago sekali nembak, ya. Mereka kalau jalan setengah hari bisa dapat sampai 15 sampai 20 ekor tupai. Artinya apa? Mereka melebihi sebetulnya, ya, tentara yang pakai baret merah. Gitu. Sekali tembak, saya tidak bisa bayangkan, gitu ya. Saya masih umur SD itu pegang ketapel itu, saya lihat adik saya kan jago, gitu ya. Saya coba juga kan, coba. Kemudian ada yang kena tangan, ada yang pelurunya balik ke muka. Tapi betul, ya, orang Purwan Dalam sangat-sangat jago, ya. Kalau masuk tentara mungkin mereka terpilih. Esau sangat rajin ke hutan, gitu ya. Ya biasalah anak tua ini biasanya pemikirannya tidak sabar, ya. Makanya kalau kalian berteman dengan anak tua, ya hati-hati kamu disuruh-suruh, gitu ya. Karena itulah karakter anak tua, gitu ya. Jangan tersinggung, tapi ini fakta di Alkitab, gitu ya. Jadi dia suka berburu, ya. Nah, sehingga waktu dia pulang itu kan pasti kelaparan, gitu ya. Kalau dapat sih mungkin senang, gitu ya. Hatinya gembira, dan perut yang lapar pun tidak terasa lapar, gitu ya. Tetapi kali ini mungkin dia tidak dapat, ya. Dia tidak dapat, akhirnya apa? Ya, Yakub pada waktu itu lagi masak kacang merah, ya. Sangat menggoda sekali pastinya, gitu ya, dalam keadaan lapar, gitu, ya. Nah, kalau kalian biasakan di sini ada snack, dulu zaman bapak masih ada snack, tapi bapak kadang-kadang terlambat bangun sorenya, gitu ya. Jadi tidak dapat, ya, akhirnya minta sama kawan, gitu, karena kelaparan, gitu. Nah, Esau ini sangat-sangat kelaparan pada waktu itu. Dia bilang, ya, Yakub, kasihlah saya sedikit, semangkuk, ya, untuk meredakan perut saya yang lapar ini, gitu ya, supaya cacing saya aman di dalam, tidak ribut. Nah, tetapi apa yang dikatakan Yakub? Tunggu dulu. Kamu enak-enak aja mau makan, gitu ya. Kerja di rumah enggak ada, bantu mama enggak ada, hanya pergi keluar atau pergi berburu, dan pergi berburu juga tidak dapat. Kamu jual dulu hak kesulungan. Namanya anak tua, ya. Anak tua tuh kadang tidak sabar, ya, kebanyakan. Dan akhirnya tanpa berpikir panjang, ya. Saya ngamatin ada anak saya itu kan 3, gitu ya. Jadi satu yang paling tidak sabar, yaitu anak yang paling tua seperti Esau ini, paling tidak sabar. Kalau dia minta harus dipenuhi, gitu ya. Makanya kalau saya pulang kampung harus tidurkan dulu mereka supaya nanti ngabang dia lupa.
gitu ya, dia karena tidur tidak dia minta apa-apa. Kalau dia bangun lewat ngabang bahaya ya, apalagi tidak ada duit di bawah. Yakub, buat apa hak keseluruhan saya itu? Udah, kasih saya kacang itu, nanti ini saya kasih kamu. Akhirnya ya, Yakub berhasil menipu kakaknya ya, dengan membeli hak keseluruhan itu dengan harga yang sangat-sangat murah. Satu bubur kacang merah sekarang kalau di Ngabang ya ada yang dapat 5.000. Kalau zaman dulu mungkin ya tidak ada nilainya begitu ya, tinggal tanam dapat kacang merah. Sangat-sangat murah. Itu pertama ya. Jadi Esau sudah ketipu. Kemudian dia merencanakan lagi penipuan. Ya, ini bukan perencanaan pembunuhan kita, tapi penipuan yang direncanakan. Ya, penipuan yang direncanakan. Akhirnya ketika berkat itu mau diberikan kepada kakaknya oleh ayahnya, gitu ya, mamanya mendengar, ya, padahal mamanya ini sebetulnya udah tahu, gitu ya, siapa yang akan menjadi pemilik berkat itu. Dia panggil Esau oleh Ishak. Esau, sini dulu Esau. Bapak ini udah telinganya udah tidak bisa dengar, gitu ya, dengan jelas. Kemudian mata juga udah susah melihat. Gitu ya. Badan juga tidak bisa gerak lagi. Mungkin pada waktu itu dia kena stroke, gitu ya. Kena stroke, tidak bisa gerak lagi, tidak bisa bangun, gitu ya. Akhirnya, ya Bapak, ya, kita kisahkan dulu. Kamu akan memperoleh berkat, tetapi ya, kamu carikan dulu Bapak apa makanan yang enak seperti kamu biasa pergi ke hutan. Akhirnya dia cari. Nah, bisikan itu ternyata kedengaran sama ibunya. Ibunya lebih sayang tentunya pada anak yang suka di rumah, suka membantu dia. Tentunya dia lebih sayang. Akhirnya penipuan berencana itu ya, begini caranya Yakub. Kamu ambil apa yang ada di kandang kita. Sekarang ambil. Nanti kita masak sama-sama. Kalau ini kan Yakub pasti jago masak karena dia temanin mamanya terus di dapur. Kemudian dia masak, ya. Akhirnya dia hidangkan. Tunggu dulu. Dia harus pakai pakaian apa? Ya, karena kakaknya itu berbulu kan. Dia harus pakai pakaian yang punya kakaknya. Ya. Ada jubah yang pernah dia pakai, ya kemudian dipakaikan kepada Yakub. Ya. Akhirnya Yakub pakai. Kali itu dia pergi untuk membawa hidangan yang sangat-sangat enak, seperti ibu dapur masak. Ya, pasti enak. Saya udah nggak dapat jatah di sini, gitu. Kalian kan dapat, tapi pasti enak kali ini. Kemudian dia bilang, Bapak, ini saya anaknya. Kamu Esau? Ya, saya Esau. Bapak, padahal bapaknya ini udah tahu, ya, udah dengar gitu. Kedengarannya kok suara Yakub. Coba dekat-dekat, dia tanya lagi, kamu benar Esau? Lalu dia kasihkan tangannya ya, yang berbulu tadi karena pakai baju kakaknya. Oh ya benar, si Ishak. Akhirnya dia kasih berkat sama si Yakub, ya, sama si Yakub. Dan pada waktu berkat itu sudah selesai, ya. Nah penipuan di sini sudah jalan oke. Gitu ya, sudah jalan oke, sudah lancar, gitu ya. Kalau orang menipu itu karena udah biasa, gitu ya, jadi gampang, gitu. Akhirnya Esau datang, ya, Esau datang ke tempat bapaknya membawa hidangan dan bapaknya pun kaget, singkat cerita bapaknya kaget. Kemudian Esau sangat-sangat marah pada waktu itu, ya, dia sangat-sangat marah. Dikatakan, ya, Esau itu dengan kemarahannya dia meraung-raung. Artinya sangat sakit hatinya, ya, seperti juga sakit hati bapaknya dengan mamanya. Kenapa bapaknya sakit hati sama dia? Ya, dia bilang jangan ambil orang yang bukan dari kita. Tetapi apa yang dilakukan Esau? Esau telah mengambil 2 istri, ya, yang bukan diinginkan oleh bapak mamanya karena bukan dari bangsa mereka. Itu membuat bapak mamanya juga sakit hati. Nah, rasa sakit hati pun dirasakan sama si Esau, gitu.
berkat itu sekarang udah dikasih sama si Yakub, padahal dia yang memiliki berkat itu sebetulnya. Dan ini adalah penipuan yang yang sudah berhasil dilakukan oleh keluarga ini. Sebenarnya Ribka itu udah tahu gitu ya, bahwa Tuhan itu akan memberikan berkat kepada anaknya yang sulung. Berkat kesulungan itu kan bisa didapat tadi ya, dengan memberi, dengan membayar, itu bisa didapatkan gitu. Kemudian kalau dia melakukan kesalahan yang fatal ya, maka berkat itu, maka hak kesulungan itu bergeser begitu. Hak kesulungan itu bergeser. Nah, tetapi mereka membantu Tuhan dengan cara mereka. Cara mereka adalah menipu. Maka bahaya sekali di dalam hidup ini ketika kita melampaui ya batas yang Tuhan berikan. Seolah-olah kita mampu ya membantu Tuhan dalam pekerjaannya. Padahal Tuhan punya cara yang baik. Andai pada waktu itu mereka diskusi, panggil Ishak, panggil Yakub, panggil Esau, diskusi. Mamanya kasih tahu, ini yang Tuhan kasih tahu ke saya. Ya. Jadi waktu saya hamil, gitu ya, karena anak itu saling berlawanan di dalam perut, gitu ya. Kalau orang hamil itu pasti tersiksa lah, begitu ya, pasti tersiksa. Satu tersiksa, ya, apalagi dua di dalam perut itu pasti sangat tersiksa. Nah, kali itu memang sangat-sangat pedih yang dirasakan oleh Ribka. Akhirnya dia tanya Tuhan, Tuhan ini gimana nih? Lebih baik saya mati ya kalau begini. Kok hamilnya ini lain sekali kayak orang mau melahirkan, gitu ya? Padahal dia belum pernah melahirkan, gitu kan? Ya, karena kalau orang baru melahirkan itu, dia bilang, saya dioperasi ya, nggak mampu lagi saya. Kalau begitu orang, itu saking sakitnya kalau melahirkan. Ini baru hamil, ya, baru hamil, udah sakit gitu ya, udah sakit. Akhirnya dia minta petunjuk. Ribka, begitu kan? Ribka, di dalam perutmu itu ada dua bangsa. Nanti ada bangsa yang satu lebih kuat, kemudian yang satu jadi, kemudian yang musuh akan menjadi pemilik berkat daripada yang kira-kira begitu, gitu ya. Nah, artinya apa? Dia sudah tahu. Seandainya dia waktu itu ajak diskusi, seperti orang Indonesia itu kan rajinnya berdiskusi, makanya kita banyak kadang rapat, gitu ya, banyak rapat. Supaya berdiskusi ini putuskan sama-sama, gitu. Putuskan sama-sama. Cuma masalahnya dia bukan orang Indonesia, ya, bukan lagi orang Mika, gitu ya. Kalau orang Mika kan rajin rapat, gitu. Nah, akhirnya ya, kalau dia waktu itu berdiskusi, pasti Esau bisa terima, ya. Ishak juga bisa terima, dan semuanya berjalan baik tentunya. Gitu. Tetapi dengan cara yang begini, sukakah Tuhan begini caranya? Sangat-sangat tidak suka. Nah, akhirnya ya, ketika itu terjadi, kemudian timbul lagi masalah, ya, timbul lagi masalah, ya. Timbul lagi masalah kepada siapa? Kepada Esau, ya. Esau ini karena dia tidak memiliki lagi hak kesulungan itu, akhirnya dia sangat dendam dan akhirnya dia punya rencana untuk membunuh. Ya. Jadi merencanakan pembunuhan. Ya. Mungkin setahun lalu, ya, kita mendengar ada kasus perencanaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh, tidak usah disebut, ya, bahaya kalau disebut. Nah, itu hukumannya di kita apa? Ya, seumur hidup, ya. Kalau dia hidup 25 tahun berarti hukumannya 25 tahun, ya, atau hukuman mati, gitu. Dan sekali lagi saya katakan dia bukan orang Indonesia, gitu ya, jadi tidak memiliki hukum seperti itu, ya. Dia sangat mendendam sekali, kemudian merencanakan pembunuhan kepada adiknya, ya, kepada adiknya. Dia rencanakan pembunuhan kepada adiknya. Dia katakan begini, ayat 41, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu
tidak akan lama lagi. Pada waktu itu Yakub, adikku, akan ku bunuh. Dia merencanakan, ya. Karena apa? Karena dendam tadi kepada adiknya, gitu ya. Di sisi lain dia udah sumpah bapaknya, mudah-mudahan bapak itu cepat mati, katanya kan. Bapaknya memang udah tua, gitu. Nah, lihat orang yang dendam itu, jadi beruntut, ya. Jadi beruntut. Nah, akhirnya Yakub pergi merantau, ya. Pergi merantau dan akhirnya dia pergi ke rumah pamannya, istilahnya begitu, ya, ke rumah pamannya untuk mencari istri, ya. Tetapi di sana dia juga ditipu, gitu ya. Kemudian setelah 14 tahun baru dia mendapatkan wanita idamannya, kemudian dia beranak di situ, ya, melahirkan istrinya, begitu. Nah, setelah 6 tahun lagi dia kerja, ya. Setelah 6 tahun lagi dia bekerja ke rumah pamannya, kemudian dia minta izin pulang, gitu ya. Lihat ya, ini puluhan tahun, ya. Dendam disimpan, kesalahan disimpan, ya. 20 tahun dendamnya disimpan. Itu udah kayak apa kalau meledak, gitu ya. Masalah apa? Masalah warisan, ya. Makanya ada orang masalah warisan bisa tidak teguran seumur hidup, bahkan sampai mati, ya. Di tempat saya melayani kemarin gara-gara warisan, ya. Ketika bapaknya meninggal, ya, karena rumah bapaknya dengan dia kan beda, gitu ya. Dia tidak naik ke rumah bapaknya. Bapaknya meninggal, bayangkan. Saking mungkin sakit hatinya itu begitu dalam, gitu. Tetapi karena pada waktu itu, ya, saya gali kubur, ternyata dia ada di kuburan, gitu. Tidak naik ke rumah bapaknya karena kebencian mungkin yang belum terselesaikan, gitu ya. Cuma gali kubur. Itu pun mungkin dia minta ampunlah kepada bapaknya, gitu. Karena apa? Karena telah menyakiti atau dia disakiti, gitu. Ini adalah runtutan. Nah, sehingga, ya, dalam perantauan itu Yakub ingin sekali dia itu berdamai, ya. Dia itu berdamai dengan kakaknya Esau, ya. Makanya di ayat 3 di pasal 32 ayat 11 bilang gini, ya. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Orang yang menyimpan kesalahan, orang yang menyimpan dendam atau, ya, yang menyakiti orang lain, lihat doanya, perasaannya takut, ya. Ketika ada orang bermasalah, perasaan takut, kemudian membangun persepsi. Persepsinya apa? Jangan-jangan, kalau jangan-jangan dia jatuh cinta kepada saya, itu enak, ya. Ini jangan-jangan dia nanti dibunuh, begitu. Punya persepsi, padahal belum tentu abangnya seperti itu. Ini apa artinya? Ya, masalah itu tidak boleh ditampung-tampung, ya. Masalah itu jangan sampai kita tampung-tampung. Kita belajar dari kasus ini. Dan akhirnya, ya, karena ketidaknyamanan ini, Yakub ingin mengakhiri semuanya. Mengakhiri semuanya bukan artinya dia mau bunuh diri, ya. Tetapi dia berusaha, seolah-olah dia berpikir, buat apa punya segalanya? Karena dia adalah orang kaya, ya. Buat apa punya segalanya, ya? Perasaannya tidak enak, ya. Kalau boleh dibilang, buat apa sekolah tinggi kalau masih menyimpan perasaan yang tidak enak di dalam hati kita, ya. Pepatah di kita mengatakan, ya, satu musuh terlalu banyak bagi kita. 1000 teman itu sedikit. Jadi Yakub ingin mengakhiri ketidaknyamanan di dalam hidupnya, ya, ketidaknyamanan di dalam hidup, karena dia adalah pemilik berkat, kemudian akan melayani Tuhan dan akan memberkati orang. Dia tidak bisa hidup lagi seperti itu. Dan akhirnya, ya, yang pertama tadi dia sudah berdoa, ya. Kemudian, ya, yang kedua dia berusaha, ya. Dia kirim pasukannya untuk pergi ke tempat abangnya. Dia berusaha, ya. Apakah abangnya terima? Belum terima, gitu ya. Kemudian dia kirim orang, kemudian balik lagi. Yakub
ternyata abangmu mau ke sini bawa pasukan 400 orang. Hah? Gitu kan? Ayat 7 dia bilang gini, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya orang-orangnya, merasa sesak hati. Kalau dia waktu itu tinggi darah mungkin udah stroke gitu ya, kejantungan. Gitu. Untung Yakub pada waktu itu belum tinggi darahnya gitu ya, tensinya belum tinggi. Ya, karena begitu takutnya dia. Sekarang dia bawa keluarganya, ya. Ada anak Lea, ada anak Rahel. Kemudian ada budak-budaknya dia bawa. Ya. Kalau diserang 400 pasukan, apalagi dia tahu abangnya itu pemarah, abangnya itu anak yang paling tua dan suka meledak-ledak, gitu ya. Pasti dia sangat ketakutan. Akhirnya dia buat strategi, ya. Dia buat strategi, ya udah, ya susun, ya. Nah, tadinya kan anak mama, tetapi lihat, ya. Kalau anak mama itu apa-apa kan mamanya, apa-apa bapaknya, gitu ya. Biasanya anak bungsu begitu. Tapi kali ini dia susun strategi, ya. Ayat pasal 33 ayat 3 bilang gini. Dan ia sendiri berjalan di depan. Nah, tadinya mungkin letoy, ya, dulunya letoy karena berdiam di rumah terus, tidak pernah olahraga, gitu ya. Pasti letoy begitu ya. Tapi kali ini dia gentleman sekali, ya. Dia berjalan di depan, bukan lagi nyuruh mamanya, bukan lagi nyuruh bapaknya atau nyuruh anak-anak atau istrinya. Tetapi dia sangat gentleman sekali dalam menyelesaikan masalah. Dia berjalan, dikatakan berjalan di depan, ya, berjalan di depan, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, ya, 7 kali. Ya. Kalau ada orang Yahudi itu, ya, orang Yunani Yahudi, gitu ya, orang itu bersujud kalau 3 kali, itu udah cukup, ya. Mengampuni orang juga udah 3 kali udah cukup, gitu. Tapi ini melampaui batas. Artinya apa? Yakub ini sangat serius sekali, ya, mau berdamai dengan abangnya, ya. Kenapa? Karena perasaan dia, hati dia sangat tersiksa, ya, sangat tersiksa karena dia pernah menyakiti orang lain, gitu. Dan akhirnya, ya, dan sujud sampai 7 kali hingga sampai ke dekat kakaknya. Bayangkan kalau dia sujudnya sampai gini, nanti maju lagi gini, sampai 7 kali, begitu ya. Lucu, pasti anak-anaknya kan udah disusunnya di belakangnya, ya. Jadi penonton listinya dramanya ini, jadi penontonnya, gitu. Mungkin, ya, persepsi dari anak-anak istri-istrinya, ya, aduh bapak saya nanti gimana, ya, mungkin rasa mau turun gitu ya, bantu bapaknya, ya. Tapi dia waktu itu sendirian, ya, sendirian. Dia katakan begini, hingga ia sampai kepada kakaknya, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, ya. Ingat, larinya Esau, larinya anak tua, orang yang gagah, begitu ya. Kalau larinya Yakub mungkin, aduh, susah lah mau peragakannya, gitu. Tapi Esau ini, ya, nah itu yang membuat mungkin anak-anaknya di belakang itu, ya, pucat pasti. Kalau anak kecil, gitu ya, istri-istrinya, aduh mau diapain suami saya oleh kakak, pasti dia bilang gitu. Tetapi apa yang terjadi, ya, di ayat 4 ini, didekapnya dia, ya, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Ternyata beda yang mungkin anak-anaknya rasakan, gitu ya. Mungkin bapaknya akan dibunuh karena larinya begitu kencang, gitu ya. Tetapi ini beda sekali. Rupanya abangnya tidak pernah dendam kepada dia. Akhirnya didekap, dipeluk, kemudian mereka dikatakan di sini, ya, bertangis-tangisan. Bertangis-tangisan, entah gimana lah tangisnya, entah gimana begitu. Tangisnya. Karena udah lama tidak jumpa dan udah lama menyimpan dendam, perasaan yang tidak enak, ya. Pasti begitu lepasnya mereka menangis pada waktu itu, ya. Mungkin anak-anaknya juga bingung di belakang. Pasukan-pasukan yang 400 orang bingung, ya. Seperti inilah pasukannya, sekitar 400 orang. Bingung, lihat mereka kok nangis nih. Dan orang tua lagi gak tahu malu. Tetapi ingat, ya, di dunia konseling, kalau nanti kalian belajar konseling, ya, kalau orang sudah mengeluarkan air matanya, sudah menangis, itu artinya dia sudah sembuh, ya. Dari rasa dendam, dari perasaan yang tidak enak, dia sudah sembuh. Nah, ini keluarga dipulihkan, ya. Ketika mereka sudah bertangis-tangisan, mereka akhirnya berdamai, ya.
berdamai. Kemudian ya dikatakan, ya udahlah, ini kasih kamu, gitu ya, persembahan. Akhirnya mereka berdamai kembali sebagai adik kakak. Gitu. Kemudian Yakub bilang, ini persembahan kamu bawa ya. Aduh, tidak usah lah, kata si Esau kan, karena Esau juga orang kaya. Tidak usah lah. Tapi dipaksanya akhirnya diterima. Terus ada yang sangat-sangat menarik, dia bilang begini, ya. Di ayat 10. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapatkan kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu, gitu ya. Dia bilang itu, melihat mukamu bagiku serasa melihat wajah Allah. Ketika perdamaian itu terjadi, gitu ya, yang tadinya kita takut, yang tadinya rasa tidak enak lihat dia kayak harimau, setelah damai, apa yang dirasakan, apa yang dilihat, seperti melihat Allah yang tidak pernah kita lihat. Artinya sangat bahagia sekali. Orang kalau udah dekat dengan Allah pasti bahagia, gitu ya. Makanya orang yang sudah meninggal itu udah bahagia karena udah bersama dengan Allah. Bayangkan, perasaan yang tadi tidak enak harus dipulihkan. Kemudian terasa melihat. Singkat cerita, mereka berdua ini akhirnya tinggal lagi satu rumah dan bapaknya meninggal. Dan mereka bersama-sama menguburkan bapaknya. Keluarga pulih kembali. Itu enaknya ya, hidup di dalam Tuhan. Dan akhirnya kakaknya mengalah sendiri. Udahlah Yakub, saya karena banyak juga harta saya ini, saya pindah. Kamu yang tinggal di rumah bapak ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada satupun kita yang kebal, ya. Seperti cerita ini, mungkin kita pernah memusuhi orang atau kita pernah dimusuhi, tetapi ada cara-cara Tuhan bagaimana kita supaya tidak ada halangan dalam mengikut Tuhan, ya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada kita yang kebal. Oleh karena itu jangan kita berlarut-larut, ya. Ambil tindakan seperti yang diambil oleh si Yakub. Dia berdamai kembali, akhirnya mereka boleh dipulihkan. Mari kita berdoa.